Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengungkap fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan mungkin masih hangat lah. Tentu para pemirsa Santri Misteri mungkin sudah mendengar tentang ikan-ikan yang pada bermunculan di Kepulauan Seribu, dan kemarin bermunculan lagi di Laut Jawa, sampai para nelayan atau orang-orang di sekitar itu mendapatkan anugerah. Alhamdulillah bisa mendapatkan ikan dengan jalan yang sangat mudah. Ikan-ikan yang muncul ke permukaan ini bukan hanya ikan-ikan kecil, tetapi ikan-ikan besar. Ya, semoga ini menjadi suatu rahmat dari Allah, karunia dari Allah, bisa sedikit meringankan beban masyarakat dengan keadaan yang seperti saat ini. Jadi mungkin ikan akan bisa dimanfaatkan untuk lauk pauk, bisa menambahkan suatu penghasilan, jadi bisa meringankan beban mereka. Dari sini kami akan mencoba untuk menguak sisi gaib. Ada fenomena alam, pesan dari alam ini apa dengan kejadian ikan-ikan yang naik ke permukaan. Semoga saja tidak terjadi suatu hal yang meresahkan. Semoga ini pertanda suatu hal yang baik. Nah, untuk mengetahui tentang semua ini tadi, langsung saja kita simak mediumisasi yang akan kita lakukan. Dan di sini saya mengingatkan, jangan lupa untuk para pemirsa Santri Misteri untuk like, share, komen, subscribe di channel kami, karena semua itu gratis. Selain gratis, di sini kita mencoba untuk mengembangkan wawasan, memberikan edukasi, atau menjadikan ilmu yang bermanfaat buat saudara-saudara kita yang mungkin belum mengetahui. Mari saja langsung kita simak mediumisasi. Mencoba untuk menghadirkan salah satu makhluk yang mengetahui tentang ikan-ikan yang ada di dalam laut naik ke permukaan, yang ada di wilayah Jawa Tengah ataupun di Kepulauan Seribu. Saya akan masukkan dalam tubuh medium biar nanti tahu apa ceritanya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Maha Nirwana, mohon salah satu makhluk yang mengetahui tentang naiknya ikan-ikan dari dalam lautan ke permukaan yang berada di Kepulauan Seribu ataupun di wilayah Laut Jawa, salah satu saja yang Allah. Ini dari bangsa siluman. Bangsa siluman. Sebelum masuk medium tadi dari mana? Saya bertugas di perairan daerah barat. Bertugas di perairan bagian barat, wilayah barat. Ya. Siluman apa? Siluman harimau. Siluman harimau kenapa bisa berada di air? Kan saya mengundang makhluk yang mengetahui tentang
ikan-ikan yang naik dari dalam lautan ke permukaan. Kenapa siluman harimau yang hadir? Kok bisa harimau hidup di air? Di luar tepi daratan. Di luar tepi daratan. Ya, Kamu mengetahui tentang ikan-ikan yang naik ke permukaan itu? ada bangsa putih Ada bangsa putih. bawah permukaan. Gimana sih yang jelas mas, saya nggak paham. Ada bangsa pasukan di bawah permukaan laut yang dipersiapkan. Di dalam laut, pasukan-pasukan itu dipersiapkan. Persiapkan untuk apa? Mengguncang bumi. Mengguncang bumi. Ya terus kaitan dengan ikan-ikan yang naik ke daratan, ke atas itu apa? Itu sebagai tanda bagi manusia berhati-hati. Itu sebagai tanda bagi manusia supaya berhati-hati. Berarti tanda dari ikan-ikan naik itu memberikan suatu pertanda atau isyarat bahwa akan terjadi suatu bencana gitu. Ya, Itu kamu mengetahui hal ini dari mana? dari panglima yang bertugas di bawah. Dari panglima yang bertugas di bawah. Panglima yang bertugas di bawah itu bangsa apa? Dan dia panglima siapa? Panglima kerajaan yang ada di seberang laut Jawa Barat. Dari kerajaan yang berada di sebelah. Nah, dia ini dari bangsa apa? Dari bangsa Rom. Dari bangsa Rom. Berarti beliaunya yang lebih mengetahui tentang kejadian fenomena alam ikan-ikan pada naik ke daratan. Betul sekali. Seberapa banyak sih makhluk-makhluk laut yang naik ke daratan? Ke permukaan air, bukan ke daratan. Banyak sekali, dari ikan-ikan yang kecil sampai yang cukup besar. Ikan-ikan Karena di bawah terombang-ambing ombak yang sangat besar. berarti di bawah laut itu ada ombak yang sangat besar. Ya, Tapi kenapa di permukaan kok airnya masih tenang? itu hanya menaikkan makhluk-makhluk tadi saja. Oh, supaya mereka naik ke atas gitu. Ya, Ya. Terus kalau kalian itu, kamu itu berada di wilayah Jawa Barat. Terus yang terjadi di wilayah Laut Jawa, berarti di wilayah Jawa Tengah, kan juga terjadi fenomena yang sama. Ikan-ikan pada naik ke permukaan. Apakah hal itu sama yang terjadi atau ada cerita yang lain? Kamu mau tahu itu nggak? itu pasukan dari Ratu Pantai Selatan. Pasukan Ratu Pantai Selatan. Memang fenomena ikan dari Laut Jawa itu bukannya di Laut Utara. Semua berkaitan, bertugas bersama-sama atas perintah dari atas. Entah dari atas, saya kok malah bingung di sini. Kalau Laut Jawa itu posisinya di utara Pulau Jawa ya. Lah kalau Laut Selatan itu wilayah Samudra Pasifik. Kan beda penguasa. Kok bisa pasukan Laut Selatan nyebrang ke Laut Utara? Yang bener aja kan. Itu Laut Selatan dikuasai oleh Sang Ratu
yang petugas mengombang-ambing bagian selatan Jawa. Iya, Laut Selatan memang dikuasai Sang Ratu Laut Selatan yang bertugas mengombang-ambing laut di bagian selatan. Nah ini fenomena ikan ini di sebelah mana sih? Sebelah selatan kah atau sebelah utara? Sebelah utara. Sebelah utara. Berarti kan Laut Jawa kan? Dan Ya, ginilah, sebenarnya kamu itu mengetahui hal itu atau tidak? Kalau kamu nggak mengetahui ya jangan cerita. Kalau memang tugas kamu di wilayah Jawa Barat. Nah, semua tugasnya itu sama. oh semua tugasnya sama. Berarti kamu itu bertugas di wilayah bagian pesisir di wilayah Pulau Jawa ini. Ya, Nah terus kenapa kok bisa nih? Saya kaitkan lagi ya, mohon maaf saya butuh klarifikasi yang jelas. Kenapa ikan-ikan itu kamu bilang pasukan dari Laut Selatan, sedangkan dia di wilayah Laut Utara? ikan-ikan itu hanyalah tanda dari bangsa yang di atas permukaan muncul memperingatkan manusia. Bukannya itu suatu anugerah dari Allah, rezeki yang melimpah yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Bukan karena zaman ini sudah banyak sekali peringatan-peringatan yang akan diturunkan. Tapi kan ikan-ikan itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Bahkan jadi harga ikan lebih murah. Mungkin dalam kondisi perekonomian yang susah seperti ini, Allah memberikan pertolongan dengan memberikan kemudahan, didatangkan ikan-ikan yang tanpa susah mencari, ini bisa meringankan beban biasa. Semua itu tergantung pikiran manusianya masing-masing. Tapi tugas kami akan tetap berlanjut. Ya sudah nggak apa-apa kan karena kalian sudah menjalankan tugasnya. Di sini tadi saya mohon maaf, saya ini hanya ingin mengetahui tentang fenomena alam yang terjadi. Ikan-ikan dari dalam laut pada naik ke permukaan. Mungkin penjelasan yang mungkin sampaikan tadi menurut saya sudah cukup karena akan ada yang lebih tahu dan lebih bisa menjelaskan yang Saman sebut tadi Panglima tadi. Nanti saya akan mencoba untuk mengundang beliaunya di sini biar lebih jelas. Terima kasih ya sudah mau hadir di sini. Silahkan kembali dilanjutkan tugasnya. Saya mohon maaf mungkin dengan kalian ya. Saya juga mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu permasalahan yang akan datang. Ya nggak apa-apa, namanya juga berita dari kalian. Ya udah salam, silahkan. Salam saya bantu. Ini kan Saya mohon pamit. ya silahkan. Salam. Demikian tadi para pemirsa setia Santri Misteri, hasil dari mediumisasi kita mengundang salah satu penjaga yang mengetahui tentang fenomena alam ikan-ikan pada naik ke permukaan. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa ada yang lebih mengetahui tentang hal terjadinya ikan-ikan naik ke daratan, ke permukaan air lah. Nah, di sini nanti kami di part kedua akan mencoba menghadirkan beliaunya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa ada kejelasan
keterangan yang jelas tentang fenomena alam tersebut. Ya, di sini saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe, biar apa yang kita dapat dari medium tadi menjadi suatu pembelajaran, tambahan ilmu buat kita semua. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa Santri Misteri. Saya tutup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.